Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton yang beriman, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena rahmatnya jualah kita bisa bersua pada acara kita, yakni terjemahan Al-Quran. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah saudara yang kami hormati, pada malam ini kita akan melanjutkan terjemahan Al-Quran kita ke surah yang ke-100, yakni surah Al-Adiyat. Golongan surah ini masih tergolong surah Makkiyah. Dia terdiri dari 11 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang sambil terengah-engah. Fal muriyati qadha. Karena kekencangannya itu, dia berlari memercikkan bunga api dengan kuku kakinya. Fal mughirati subha. Kuda itu menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'asarna bihi naqa'a. Sehingga dari tubuhnya menerbangkan debu. Fawasatta'na bihi jam'a. Lalu dia masuk ke tengah-tengah perkumpulan musuh yang banyak. 5 ayat yang pertama ini adalah pernyataan sumpah Allah yang menyatakan demi kuda perang yang berlari kencang sambil terengah-engah. Saudara, dalam terjemahan ayat ini kita lihat literaturnya, bahkan ada yang mengartikan adiyat ini dengan onta. Tapi yang terbanyak menyepakati adalah kuda. Kenapa? Dhabha itu mengeluarkan dengus napas. Jadi kendaraan perang atau binatang perang yang dinaiki sambil berlari, dia mendengus napasnya. Nah, kata para ahli itu, binatang yang berlari sambil mengeluarkan dengusan napas itu ada 2, yaitu kuda dan anjing. Nah, maka mereka menyepakati yang dimaksud dengan adiyati dhabha adalah kuda perang. Ketika saya belajar dulu,
eh, guru saya bilang, untuk saat ini adiyat ini bisa saja kita terjemahkan dengan pesawat tempur. Kan itu lebih cepat, lebih kencang. Dan dia masuk bisa kemana saja. Jadi adiyat. Nah, seperti itu. Jadi adiyat itu jauh. Adun, jauh. Nah, ada lagi di dalam Al-Quran kita temukan aduwun, mubin, musuh yang nyata. Kenapa aduwun? Dia jauh dari ajaran Islam. Ada lagi udwan, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dosa. Nah, kita diartikan, diterjemahkan dengan dosa. Kenapa dosa? Karena dia tidak terletak pada porsinya. Dia tidak mengikuti kebenaran, udwan. Jadi adiyat itu jauh, berlari kencang, sekencang-kencangnya. Dobha, sambil mengeluarkan dengusan napas. Saudara-saudara, itu pembahasannya yang kita sempat baca, bahwa ada yang mengartikannya dengan kuda, kebanyakan, paling banyak. Ada yang mengartikan dengan onta. Nah, jadi yang jelas, wal adiyat itu adalah kendaraan perang. Tapi kendaraan perang itu dobha, mengeluarkan dengusan napas. Dobha. Lalu falmuriyati qadha, karena kencang larinya itu, tinggi lompatnya, ketika kukunya sampai di batu, dari batu itu terperciklah apinya. Terperciklah api. Karena saking kerasnya batu dan kukunya itu. Waktu kecil dulu kita pernah ditunjukkan oleh orang tua kita, kalau batu diadu, dilagakan, dua buah batu, di situ akan terpercik api. Bahkan orang tua kita dulu bilang, kalau dulu untuk menghidupkan api itu, bahannya adalah dari batu. Tentu ada bahan-bahan yang lain. Lalu, fal mughirati subha. Mughira, goro, menyerang. Datang. Tiba-tiba. Subha, pada waktu pagi. Subuh, ketika orang masih tidur, ketika orang masih mengantuk, kuda itu sudah sampai ke situ. Fa'asar nabihi naqa'a, tubuhnya mengeluarkan debu. Fawasat nabihi jam'a, dia masuk ke dalam perkumpulan musuh. Di tengah-tengah perkumpulan musuh. Ini sumpah Allah. Jadi demi kendaraan perang yang begini, yang begini, yang begini, Allah bersumpah seperti itu. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah? Innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, sungguh ingkar. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, lihubbil khairi, untuk mencintai harta, la syadid, sungguh sangat bersangatan. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Allah. Manusia itu banyak yang ingkar. Manusia itu banyak yang menyeleweng. Manusia itu banyak yang lari dari ajaran yang diinginkan oleh Allah. Wa innahu ala zalika la syahid. Dia menyaksikan keingkarannya itu. Dia